Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Melihat Claudia yang tak bisa menahan seleranya, neneknya membawa Claudia ke dapur. Dapur itu cukup luas dan bersih, dan di sudut dapur terdapat sebuah tungku kayu dan rendang itu ada di sana. Seseorang sedang duduk di dekat tungku memasak rendang tersebut. Nenek memperkenalkan orang itu kepada Claudia. Orang itu yang setiap hari membantu keperluan nenek dan kakek Bayu dan pulang sehabis maghrib. Claudia menyapa orang itu dengan sopan. "Nenek masak di sini?" tanya Claudia. "Masak dengan kayu akan terasa lebih nikmat," jawab nenek. "Lantas kompor ini?" tanya Claudia sambil menunjuk kompor gas yang ada di sudut lainnya. Sudut lain itu didesain seperti dapur modern. Itu biasanya digunakan jika anak-anak nenek pulang, jawab nenek Bayu. "Apa asap dari tungku tidak menyebar ke dalam rumah, Nek?" tanya Claudia lagi. "Nenek membuat cerobong asap di sana, jadi asapnya langsung keluar," jawab nenek. "Mau mencoba?" tanya nenek lagi. "Mau, Nek," jawab Claudia semangat. Bayu yang melihat dari tadi malah kaget dan berpikir kemana Claudia akan menyimpan makanan yang akan dimakannya ini setelah menghabiskan sate yang cukup banyak. "Kenapa membuat sebanyak ini, Nek?" tanya Bayu lagi. "Biar bisa kalian bawa sekalian untuk orang tuamu, orang tua Claudia, dan titip buat Alma juga," jawab neneknya. Claudia tersenyum gembira mendengar perkataan nenek Bayu. Ternyata apa yang dikatakan Ari benar. Claudia kekenyangan sehingga dia tak sanggup lagi untuk makan malam. Malam hari itu sangat dingin sehingga membuatnya tak sanggup lagi ada di luar. Claudia masuk ke kamar, begitu meletakkan tubuhnya di atas kasur, kasur pun terasa dingin sehingga membuat dia bangkit lagi. Bayu yang memperhatikan dari pintu tertawa. Dia mengetahui Claudia kaget karena kasur itu terasa dingin. "Berdiri sebentar di sana, aku akan memanaskannya untukmu," kata Bayu yang langsung merebahkan dirinya di atas kasur. Claudia hanya diam terpaku di dekat tempat tidur, tidak mengerti maksud suaminya. "Sudah, kau bisa tidur sekarang," kata Bayu sambil menggeser tidurnya dan mengisyaratkan Claudia untuk tidur di tempat dia tidur tadi. Claudia tidur di sana, terasa hangat dan nyaman. "Terima kasih sayang," kata Claudia senyum sambil mencium pipi Bayu. Bayu tersenyum mendengar perkataan Claudia, karena ini pertama kalinya Claudia memanggilnya sayang semenjak mereka pacaran. Bayu kemudian mengambil selimut di dalam lemari, menyelimuti Claudia dan tidur sambil memeluknya. "Bagaimana sekarang? Apa dinginnya sudah hilang?" tanya Bayu lembut. "Sudah," kata Claudia sambil meletakkan kepalanya di dada Bayu dan memeluk suaminya. "Tidurlah, besok kita akan berkeliling. Apa kau mau?" tanya Bayu sambil membelai rambut Claudia. "Iya," jawab Claudia gembira. Dia membayangkan akan berwisata kuliner esok hari. Besok harinya, mereka telah siap-siap berangkat untuk berkeliling. "Kita akan berkeliling tempat yang dekat saja karena besok lusa kita harus kembali." "Secepat itu?" tanya Claudia lagi. "Sayang, kita masih punya pekerjaan," kata Bayu lagi. "Baiklah," jawab Claudia. Mereka berangkat menggunakan sepeda motor dengan rute pertama adalah panorama. Dari sini mereka bisa melihat pemandangan dari ketinggian. Ngarai Sianok dapat dilihat dari sini. "Mau ke lubang Jepang?" tanya Bayu. Mau," jawab Claudia semangat. Mereka memasuki lubang Jepang dari panorama tersebut. Setelah merasa puas berada di sana, mereka melanjutkan perjalanan melalui Ngarai Sianok menuju meninjau. "Apa kau tak mau memelukku?" tanya Bayu karena Claudia hanya duduk manis di belakangnya. "Apa kau tak malu?" tanya Claudia lagi. "Kenapa mesti malu? Kau kan istriku," jawab Bayu.
Claudie masih terdiam, lalu Bayu menarik tangan Claudie dan meletakkan di pinggangnya. Claudie tersenyum, memeluk Bayu lebih erat dan membenamkan wajahnya di punggung Bayu. "Kamu kenapa?" tanya Bayu heran melihat ulah istrinya. "Terasa damai," jawab Claudie singkat. Bayu tertawa mendengarnya. Mereka berhenti di Kelok Ampek, Puluah Ampek. Begitu sampai di Maninjau, Claudie melihat bayangan berkelabatan dari atasnya. Dia melihat ke atas dan berkata, "Para layang, dari mana mereka?" "Dari puncak Lawang. Mau ke sana?" tanya Bayu. "Iya." Bayu memutar kembali motornya. Di jalan, Claudie melihat penjual kerang. Dia meminta Bayu untuk berhenti. "Ini namanya pensi, rasanya sangat enak," kata Bayu mempromosikan. Claudie membelinya. Dia juga melihat rempeyek dan memandang Bayu. "Ini rempeyek rinuak," kata Bayu. "Aku juga mau." "Baiklah," kata Bayu, lalu membeli beberapa bungkus. "Kita lanjutkan," kata Bayu sambil menghidupkan motornya. Mereka kembali mendaki Kelok Ampek, Puluah Ampek. Sesampai di puncak Lawang, pemandangan tampak lebih indah. Danau Maninjau dapat terlihat jelas dari sana. Sangat cantik. "Apa kau mau naik para layang?" tanya Bayu. "Oh tidak, terima kasih," jawab Claudie takut. "Apa kau bisa?" tanya Claudie. "Dulu aku sering mencoba. Apa kau mau naik bersamaku?" tanya Bayu lagi. "Keberanianku tidak cukup," jawab Claudia. "Ada aku, ayolah, di sana akan sangat menyenangkan." Dengan keberanian yang dipaksakan, akhirnya Claudie menerima ajakan Bayu. Dia berpikir jika harus mati, mereka akan mati berdua. "Kenapa begitu tegang? Kita malah belum mulai." "Rasanya aku akan menghadapi tiang gantungan," jawab Claudie. Mendengar itu, Bayu tertawa. Setelah semua peralatan dipasang, mereka mulai terjun. Claudie hendak berteriak, tapi suaranya tak bisa keluar. Sambil menutup mata, dia hanya diam terikat di tubuh Bayu. "Pemandangannya sangat indah, bukan?" tanya Bayu yang tak mengetahui istrinya menutup mata. "Aku gak bisa lihat, aku menutup mataku," jawab Claudia. "Apa gunanya kau ikut jika menutup mata? Coba buka matamu, kau akan menyesalinya jika tidak melihat semua ini." Claudie membuka sedikit matanya. Awalnya dia agak kaget, tapi lama-kelamaan terasa sangat menyenangkan. "Indah sekali, aku terbang," katanya gembira. Bayu tersenyum melihat Claudia yang berhasil melawan rasa takutnya. "Apa kau suka?" tanya Bayu lembut. "Iya," jawab Claudie. Setelah mereka mendarat, Claudie memeluk Bayu dengan gembira. "Apa kau tak malu memelukku?" tanya Bayu meniru perkataan Claudia. "Tidak, aku memeluk suamiku," jawab Claudia sambil tersenyum. Mereka pun kembali ke Bukit Tinggi. Setelah bermain di sekitar jam gadang, mereka kembali lagi ke rumah nenek Bayu yang tidak jauh dari sana. Karena hari sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Nenek, maaf kami kelamaan," kata Claudia. "Tidak apa-apa, apa perjalananmu menyenangkan?" tanya nenek. Claudia tersenyum dengan semangat menceritakan perjalanannya kepada nenek. Nenek sangat senang mendengar cerita Claudia, seperti Claudia adalah cucu kandungnya. Sementara Bayu sedikit kesal karena istrinya tidak masuk kamar juga. "Sudahlah, ceritanya disambung besok, hari sudah malam. Nenek pasti mengantuk," kata Bayu yang sudah ada di luar kamar lagi. Sepertinya dia lelah, dia telah selesai mandi. "Iya, baiklah, maaf nenek," kata Claudie. "Tidak apa-apa," kata nenek sambil tertawa, karena paham maksud cucunya. "Mandi sana," kata Bayu lagi. "Dingin," jawab Claudie. "Bukankah ada air panasnya?" "Baiklah," jawab Claudie sambil masuk kamar mandi. Bayu ngikut di belakang. "Kau ngapain ikut? Sana keluar," kata Claudie sambil mendorong Bayu keluar dan mengunci pintu kamar mandi. "Kenapa aku tidak merusak kunci pintu kamar mandi seperti yang dilakukan kakak Claudia ya?" batinnya.
Begitu keluar kamar mandi, Claudi kaget. Kamar itu sangat gelap. Tiba-tiba, Bayu memeluknya dari belakang dan berkata, "Maukah kau melanjutkan pekerjaan kita yang belum selesai?" "Baiklah," jawab Claudi tertunduk malu. Bersambung. Thank you for watching.